Oke, baiklah teman-teman, selamat datang di channel Brana Purana dalam program Inbox Inspirasi buat kamu. Oke teman-teman, kali ini kita kedatangan seorang bintang muda lagi. Jadi kali ini insecure juga sih, karena setiap bintang tamu pasti harus muda, berbakat. Dia lebih menunjukkan kreativitas dan dia lebih punya karya. Jadi langsung saja kita sambut Rizky. Iya sih. Oke, itu kemarin ya bahwa ada beberapa film-film. Ini aku lebih insecure untuk mengundang kamu ke sini tuh karena karyamu gitu. Jadi banyak sih, ada beberapa film-film pendek yang disutradarai ataupun digarap oleh orang-orang yang profesional pada bidangnya. Nah, ini kita sesuai dengan timeline, jadi kita kenapa nih, ada apa dengan usia 16 tahun duduk di bangku kelas 2 SMA kalau nggak salah kan? Ya, itu menggarap sebuah film yang selevel FTV dengan film movie pendek dengan judul Asubek Karma. Ya teman-teman, untuk nanti untuk kalian jika belum tahu hasil karyanya ataupun yang sudah pernah nonton, mungkin diangkatannya ini ya itu booming itu bagi aku tuh adalah sebuah prestasi, karena buset itu viewernya banyak banget dan apresiasi dari penontonnya sih juga gitu banyak sih. tapi setiap orang yang mengapresiasi, setiap orang yang menonton filmmu itu apresiasinya keren banget tuh. Jadi kan kita bahas itu sudah dengan timeline. Temanya adalah ini sutradara kecil ya, tapi mahakarya besar. Keren. Sutradara kecil mahakarya besar. Iya, karena di usia di 16 tahun kamu menggarap bukan main-main itu. Itu kenapa sih? Belakang-belakang tadi apa sih kok bisa ngambil judul yang ke bahasa Kawi gitu loh kan? Iya, bahasa Kawi. Seingatku sih bahasa Kawi. Itu bukan masalah ranah judul atau tentang bahasa-bahasa yang digunakan di film. Itu kerjasama sama teman-teman gue yang di kemarin. Maksudnya secara kalau latar belakang sih ya balik lagi itu tugas dari Pak Brano pasti. Pasti. Itu tugas, kalau nggak ada tugas nggak ada film itu maksudnya. Iya. Entar dulu, kita mulai bahas masalah film itu sejak SMP kalau nggak salah ya. Iya. SMP kelas 3 kalau nggak salah. Benar ya? Kalau film secara spesifik ngomongin film iya, karena tugas akhir. Tapi kalau untuk media visual, audio visual, kayaknya udah mulai dari kelas 1 SMP. Ya. Ini sebocil kamu tuh garapannya mainnya udah dunia kayak gitu ya. Itu insecure banget loh. Iya kan? Apa kabar lo zaman pada saat itu? Ngapain aja? Mungkin masih main kelereng atau gimana? Ya kan? Oke, tadi kita balik dulu ke di SMP, udah pernah kasih kan tugasnya. Iya. Itu judulnya apa ya, lupa? Kalau film pendek SMP aku sih juga lupa. Ya. Pokoknya itu filmnya 30 menit. Syutingnya di Kubu sana. Iya. Sama teman-teman saya yang SMP juga. Iya, itu kalau nggak salah si Hari di ya. Hari Madu. Sebut aja apa-apa. Juga dia nonton nih, kalau nonton nih si Hari itu. Si Hari. Iya, si Hari, si Madu itu waktu itu. Nah, beranjak lagi. Oke, kayak pacuan awal, batu loncatan di awal. Bermain dengan itu sebenarnya ya itu batu loncatan banget, dalam arti karena project itu pun aku mulai belajar. Sebenarnya semua yang aku lakuin ini bermula dari fotografi awalnya. Aku nggak ada ranah ke videografi sama sekali. Soalnya ya aksesku di rumah pun, kamera pun nggak bisa ngerekam video. Jadi semua hal-hal referensi visualku tuh belajar dari fotografi. Nah, dapat tugasnya Pak Bram mulai video. Aku nggak tahu caranya. Sempat berpikir nggak sih, waduh, buset nih guru kayak gitu sih. Busetnya bukan karena kesel karena kasih tugas, terus? tapi karena buset ini kayaknya tenaga baru. Apresiasi. Oke, dari pertama yang aku pelajari gambar yang nggak bergerak, sekarang dapat tugas gambar bergerak. Iya. Ya setidaknya aku punya alasan lagi nih untuk belajar. Oke, ada bentuk baru lagi aku belajar. Akhirnya aku dapat kamera DSLR yang mana itu kan manual banget cara, masih bisa auto, tapi ya aku memilih untuk manual banget. Dan mulai dari situ aku mulai ke ranah video. Aku mulai nonton
Marvel, Enggak. Spider-Man, apa lagi? Eh, mulai nonton apa ya? Kayak master kelas yang 1 jam dan itu ngebahas semua apa? Teknik-teknik ngambil gambar, shot dari sini artinya apa. Dan itu kamu betah tuh nonton selama beberapa jam. Betah karena aku butuh itu dan itu seru nontonnya. Asik. Ya, karena aku suka subjeknya juga, maksudnya Oke. yang nggak dilihat dari waktu sih, maksudnya kalau memang itu subjeknya asik dan aku nonton aku bakal betah. Nah itu baru mulai dari situ kayak oh ngambil gambar tuh bisa dari sini, oh bisa close up ini, oh artinya begini. Itu baru mulai mengerti. Itu baru mulai ternyata dunia film sekompleks ini dan seasik ini ya. Dan Sekompleks bener banget. Sekompleks itu karena misalnya satu objek, kamu yang take, aku yang take, angle-nya berbeda. Karena aku insecure, hasilnya lebih bagus loh, angle-nya daripada aku. Jadi itu mulai bahwa itu seni gitu. Iya, kreativitas itu seni Iya. banget. Nah, ini beranjak kemudian SMA umur 16 tahun. Ya kan kelas 2. Benar? Benar enggak? Benar. 17. Asbuk kamu Kelas berapa tuh? nggak sih? Maksudnya Bukan kelas 3, aku nggak ngajar kelas 3. oh iya. Oh iya kelas dulu. Kan kelas 2 itu kalau nggak salah. Iya. Betul kan? Kayaknya Kelas iya. 2 apa kelas 1? Kelas 1 kalau nggak Kelas salah. tuh enggak, pokoknya tugas akhir paling bisa dibilang Iya. kalau di Kakak, teman-temanku ya, teman-temanku ya, Iya. dia bilang kayak wah ini tugas paling gede. dari semua tugas dari mata pelajaran apapun, kita selama 2 minggu fokusnya ke bahasa Bali toh udah pokoknya kalau ada tugas dari fisika kerjain. Kerjain selesaiin aja udah. Kita balik ke bahasa Bali lagi. Udah, kita balik ke film lagi. Aku cinta kalian. Angkat aja serius, aku cinta kalian. Itu sebegitunya ya Itu kalian. antara cinta sama malas sama tugas-tugas yang lain. Ya, tapi aku gini Ki. Kenapa aku berani ngasih tugas itu? Karena kalian ada potensi sebenarnya. Ya. Lihat aja sih bukti actingnya lewat film itu, lewat film Kelangan tuh followersnya naik, ya kan? Dia kan si Dirta lagi, apa si itu apa kabar terus Dirta, si Arya Sindura juga kan. Aku lupa lagi namanya yang lainnya, yang jelas ketika ketemu bertatap muka pasti aku masih ingat. Nah, ini beranjak benar dari terciptanya Asuba Karmo. Itu yang paling nyacak sebangnya itu si Gusti ya. Dia itu pemeran utama. Kenapa bisa memilih dia sih? Gimana awalnya Asuba Karmo tuh? Kalau pertimbangan sederhananya, Karena cuma dia mau. Oke, itu pertimbangan sederhananya. Iya. Tapi ya setelah aku amati, ini perspektifku dari tahun lalu, tahun sebelumnya ya. Ya aku ngelihatnya walaupun dia actingnya nggak bagus-bagus banget, mukanya mungkin kalau aku bilang nggak sesuai sama keinginanku sebagai karakter itu. Tapi aku ngelihat dia yang mau belajar. Dia mau ngelakuin. Tapi dia berhasil loh memerankan karakter. Iya, dan aku pun oke, lumayan. Lumayan. Itu yang penulis skenario-nya siapa sih? Nah, ini yang buat aku benar-benar berubah pandangan sejak ke Jogja belajar film. Karena waktu di SMA kemarin, mereka belum tahu nih, kamu kuliahnya di aku kuliah di Jogja Film Academy. Jadi itu keren banget. sekolah Jogja Film Academy. Ya. Oke, itu nyarinya S1. D3. D3. Jogja Film Academy. Jurusannya? Film. Jurusannya film. Emang cuman fokus di film aja itu kampusnya. Jadi nggak ada jurusan lain. Oke. Terus kalau mau jadi sutradara bisa? Bisa. Oke. Terus. Oke, balik sana lagi. Iya. Nah, dulu itu jadi waktu proses pembuatan Asuba Karmo itu, aku pribadi pun belum tahu pembagian cara kerja di film itu gimana sih. Oke, itu Cara kerja penulis 17 tahun usianya menggarap sebuah movie Asuba Karmo itu dengan konsep-konsep yang kamu punya seadanya itu dulu. Iya, pas aku punya terus aku running ke teman-teman juga nih bisa digarap apa enggak. Oke. Terus kalian cocok apa enggak sama konsep kayak gini. Oke. Jadi kalau misalnya dibilang siapa yang nulis, aku bisa bilang itu kolaborasi secara keseluruhan ya, dalam arti mungkin secara cerita besar aku yang buat, misalnya aku kasih ide kayak gini, terus kita kembangin lagi bareng-bareng, kita kembangin, jalan ceritanya enak dibawa ke sini, tapi semuanya aku garap dengan bahasa Indonesia dulu. Jadi nanti aku minta bantuan teman, nih translate, jadi kayak gitu. Maksudnya kalau dibilang siapa yang nulis, ya ini aku pun nggak tahu pasti satu orang atau beberapa orang, tapi bener-bener
kerja tim di project kemarin karena aku pun nggak tahu cara ngebagi. Oh ternyata di film tuh ada yang namanya produser, oh ada yang namanya DOP. Jadi ya aku taunya oke kita garap gitu aja. Kita garap, aku tanya nih cara gini-gininya, kita maunya gini, aku mau shot dari sini, kita garap itu aja. Karena itu apresiasiku dalam kelas udah kayak gitu. Aku nggak bisa berkata-kata dari sepanjang perfilman di masanya di kelas itu projectmu itu masuk nominasi 3 besar dari si Klangen, dari si apa namanya Angkara Asa, ingat nggak si Anan? Angkara Asa yang mana ya? Si Anan dan Anandia. Jadi gitu dia. Jadi oke, ini banyak nih udah mulai itu nggak semudah itu loh, properti make up artist pakai nggak waktu itu? Pakai. Aku inget si Gucci yang bawa darah-darahan, terus si selfie sama Gucci yang buat darah palsu kayak gitu. Sempat juga aku di prank kan masih Gusti. Masa? Oh ya, dia foto ini gara-gara tugas bahasa Balinya. Padahal dia lagi syuting. Oh iya. Itu apa sih yang bisa kamu lupakan dari itu? Prosesnya sih. Proses dan maksudnya pembelajaran yang aku dapat dari project itu bukan output, maksudnya bukan karena film ini banyak apresiasinya, tapi cara aku mencapai ke film itu ada banyak proses yang kejalanin loh, sampai kayak kenapa aku di SMP SMA pun bisa tertarik banget ke film yang mana itu sama sekali nggak diajarin di sekolah, bahkan diperkenalkannya pun aku rasa enggak, maksudnya Pak Branda pun aku rasa buat video tentang ini udah gitu doang, maksudnya nggak pernah kan karena film itu adalah begini dan begini. Iya. Aku nggak mendeskripsikan secara spesifik, tapi aku belajar ajari umumnya aja. Itu pun yang aku tahu dari pandanganku untuk perspektif perfilman. Ya kan? Karena aku pengen ngebahasnya bahasa Bali itu kayak modernisasi, biar mereka nggak jenuh, tapi tetap dengan budaya kita ya gitu. Nah, terus sampai SMA mulai dah tuh tertarik sama sutradara. Awalnya sih gak ke sutradara banget, tapi lebih ke arah DOP atau director fotografi yang ngajarin yang handle visual, misalnya kamera, teknis itu. Tapi selama aku mempelajari film ya aku mulai yang bikin aku tertarik ternyata bukan karena teknis secara spesifik, tapi lebih ke cerita. Iya, maksudnya lebih ke iya. Oke, itu yang menarik. Maksudnya itu yang lebih menarik, aku pengen gali lagi lebih dalam, makanya aku pengen ke arah penulisan, lebih ke arah saudara yang mana aku bisa, maksudnya ada nilai-nilai yang bisa aku tangkap dari sebuah cerita yang dari film-film yang aku tonton, bahkan saking bagusnya cerita aku sampai nggak peduli mau gambarnya sebagus apa atau semodern apa, semahal apa filmnya. Jadi aku melihat kayak impactful itu ya cerita ke kehidupan orang sampai udah masalah kuliah. Jadi aku pengen obrolan kita tuh agak sedikit kayaknya kan kita satu feel, jadi santai tapi mengedukasi. Jadi apa yang kita sampaikan ini semoga dapat menginspirasi, karena gini loh zaman sekarang tuh semua tuh berbau konten ya. Apa-apa bisa dikontenin karena konten bisa menghasilkan duit, konten juga bisa menghasilkan kreativitas, dan ini juga memudahkan kita untuk mencari cuan di era yang digital ini, ya kan? Karena impactnya wadah itu udah banyak sekali, ya kan? Untuk menampung kreativitas itu, ada TikTok lah, ada Instagram, ada Twitter dan Facebook segala macam. Nah, cuman memang si dunia kekinian itu anak muda, generasi Z pada umumnya itu lebih kepada video konten kayak TikTok. Nah, kamu kan juga produk-produk dalam bentuk jepretanmu kamu patenkan di Instagrammu, ya kan? Lebih ke aku pamerkan Instagram sih. Udah gitu. Ini juga bagian dari untuk mau publish brandingmu juga kan. Nah, ini arahmu kemana sih nanti? Mau lebih ke sutradara atau fotografer atau apalah? Yang sedang aku usahakan sekarang lebih ke sutradara. Yang sedang aku usahakan tuh ya, maksudnya ya semoga usaha nggak putus, maksudnya nggak iya
udahlah berhenti jadi saudara. Tapi itu kan gini, siapa sih yang nge-backing film sebelum tayang ke bioskop misalnya, yang nge-backing si artis-artis ngebayar duluan tuh namanya apa? Oh, semua itu diatur sama produser. Oh, produser. Terus produser ini lah yang memproduksi film itu gitu kan? Jadi sederhananya kayak aku punya ide, aku punya visi, produser yang merealisasikan visiku jadi kenyataan. Gitu aja ini. Jadi produser tuh yang bakal, oke saudara kau punya visi apa, oke butuh alat apa, oke butuh kru siapa, dicariin sama dia. Yang penting filmnya bisa jalan, itu tugasnya dia. Tapi saudara tugasnya ngatur ranah kreatif supaya ngejaga visiku. Misalnya kayak ada sebuah cerita dikasih ke aku disuruh saudarain. Oke, mau kamu treat seperti apa cerita ini? Aku mau treat seperti kayak film apa ya, kayak film Jackie Chan misalnya. Yang KKN, KKN yang filmnya itu gelap banget, dia lightingnya seperti ini, tata cara actingnya seperti ini. Aku pengen nge-treat seperti itu nih, cariin kru. Aku pun juga mencari-cari, aku pun juga bisa masuk ke ranah itu, membantu kayak nyari aktor, membantu di penulisan. Yang pasti tugas sutradara untuk ranah kreativitas banget, dan produser supaya film ini berjalan dengan lancar. Berjalan dalam arti waktu syutingnya, waktu distribusinya, distribusi mau ke bioskop, ke Netflix itu dia ngatur. Keren. Kayak gitu. Dulu kamu nggak tahu tentang ini? Aku nggak tahu tentang ini. Jadi dulu waktu SMA aku beban habis semuanya. Editor aku, wes. Saudara kamu, produser kamu, ya kan? Mau ngambil angle aku, mau ngambil shot aku. Karena aku pun nggak nurut terhadap hal itu. Aku pun malah karena aku pun mengakui kalau waktu proses syuting Asuba Karung itu bisa dibilang aku yang paling banyak tahu. Tapi balik lagi, aku cuma satu orangnya. Betul. Iya, jadi aku seneng banget ngajarin kayak misalnya lagi kamera diambil sama siapa, atau mungkin aku kebutuhan bantuan ngedekor set seperti apa. Siapa sih yang paling ngeselin saat penggarapan itu? Si Ojen. Enggak sih, untungnya aku syukurnya kemarin itu semuanya kerja sesuai porsinya. Itu keren banget. Itu jarang banget yang bisa dicapai untuk itu. Dan aku merasa semangatnya itu walaupun ada yang nggak paham cara tentang pembuatan film ini, tapi semangat untuk misalnya kayak karakter antagonis di film itu deh, yang kumpulan preman itu yang ada Ojen, ada Treka, ada siapa lagi, ada Pramudita, ada Gede. Aku yakin mereka tuh nggak terlalu paham gimana caranya ini, mungkin tapi antusias mas itu, dan dan mereka kerja sesuai porsinya. Maksudnya di antara banyak orang ini nggak perlu ada yang paling rajin, nggak perlu ada yang berusaha paling rajin. Intinya kerja sesuai porsi. Misalnya kalau porsi saya karena saya taunya editor, saya bisa ngedit, saya bisa ngedirect, bisa ngasih shoot. Kalau emang itu tanggung jawab saya, ya jadi saya jadi kayak normal sekali. Maksudnya kalau itu tanggung jawab aku ya aku kerjain. Kalau misalnya tanggung jawab mereka selama mereka kerjain nggak masalah. Jadi aku merasa ya walaupun misalnya dilihatnya seperti misalnya gini, kayak aku sekarang ngeperhatiinnya di kelompok lain waktu proses pembuatan itu, kayak merasanya di satu kelompok tuh harus semuanya sama-sama ribet, semuanya sama-sama capek, semuanya sama-sama ngerjain yang tingkatannya sama. Yang mana aku sadari pas aku buat itu, cuma perlu kerja sesuai porsinya aja. Yang penting semuanya terlaksana selesai. Maksudnya itu pun yang banyak aku lihat jadi tempat timbulnya konflik antar teman. Bahkan aku syukurnya pun waktu kemarin nggak ada sama hari narasi itu, aku malah seneng banget sama outputnya. Itu juga lihat ending kalian itu semakin erat dalam persaudaraan itu yang lebih apresiasi. Nah ini kenapa di setiap job yang aku berikan waktu itu, banyak job kalau masalah itu terakhir adalah film pendek ataupun movie, kenapa kamu nggak pernah nongol di kamera? Dan kenapa kamu nggak mau untuk itu? Itu hampir semua semua proyeknya kamu nggak ada di depan kamera. Kenapa? Kebanyakan orang kreatif itu kan gitu ya.
Iya, sampai sekarang pun aku ketemu dengan orang-orang baru di kelas. Kebanyakan orang-orang yang kayak jiwa-jiwa kayak sutradara, produser ataupun apa, dia nggak mau tampil di kamera. Kenapa sih? Untuk alasanmu sendiri kenapa memilih untuk di belakang layar? Kalau aku merasa sampai titik ini pun aku masih berat untuk ada di depan kamera. Kenapa? Dalam arti untuk membuat suatu karya, karena acting itu sulit, sesulit itu dan tertekan itu ada di depan kamera. Dan kenapa tugas-tugas yang pernah kasih ke aku yang sebelum-sebelumnya aku nggak pernah ada di depan kamera, karena ya selain karena aku nggak punya kemampuan di depan kamera, selain karena aku tahu aku belum punya kemampuan itu dan itu sulit untuk aku pelajari, aku punya banyak ide nih di belakang dan punya banyak, ya aku bisa bilang banyak kemampuanku yang beragam, yang mana pengen aku realisasikan di depan layar. Karena itu butuh bantuan beberapa orang, gak cuma aku sendiri. Jadinya ya untuk bisa menuangkan kayak selera musik kayak apa, selera visual kayak apa, cerita bagaimana, itu kan sulit untuk aku tumpahkan ke film kalau aku di depan kamera. Jadi enakan di belakang kamera tapi mengontrol banyak hal. Iya. Itu bahkan itu lebih berat loh kerjaannya untuk sebenarnya sama-sama berat. Cuma beda beratnya aja. Maksudnya di sini beratnya bentuknya segitiga, ya. Di beratnya bentuknya kotak, tapi tetap sama-sama berat sih. Maksudnya aku pun tidak apa ya, mengatakan kalau yang di depan kamera tuh adalah kerjanya remeh. Bahkan pas aku kuliah pun belajar acting, bahkan aku mau ngedirect aktor pun aku harus paham acting juga. Itu pun hal yang sampai sekarang buat aku masih hal yang paling sulit aku pelajari. Iya, itu dari scene Asubu Karmo tuh, itu judulnya aja udah menggetarkan telinga loh. Serius, iya. Iya, Asubu Karmo itu pemilihan judul yang tepat sesuai dengan isi temanya. Iya. Oh, teman-teman yang mungkin belum nonton atau yang sudah nonton bisa merasakan sendiri nggak atmosfer kayak gimana ya? Angker dalam versi bukan ada hantunya tapi kisahnya kayak keramat kan, itu karena ada pembalas dendaman, ya kan? Terus apa sih di otak kalian tuh kenapa milih Asubu Karmo tuh? Itu keren loh. Sebenarnya alasannya nggak terlalu serius dan nggak terlalu filosofis banget sih kalau jadi ceritanya itu kita punya cerita, terus kita paham kalau si karakter utama ini di endingnya dia berakhir di tempat yang lebih buruk daripada tempat yang pertama. Oke, itu buruk. Terus kita mikir, apa judulnya? Gimana kalau judulnya karma yang buruk? Bahasa Balinya apa? Apa ya? Oh, karma ya, bahasa Balinya karma. Buruk apa ya? Buruk masa jelek? Kamu jelek. Kita cari yang kata-katanya agak bagus lah. Aku nggak tahu ya. Asubu tuh asalnya kayak gimana, tapi mungkin kalau ada yang tahu nanti teman-teman bisa komen mungkin ya. Pokoknya seingatku subu atau apa itu? Tidak, subu tuh kayak bagus tuh, berarti bagus. Iya, subu tidak bagus. Oke, itu bagus. Sudah pilih aja. Maksudnya nggak ada pertimbangan kayak ini maknanya harus seperti ini. Tapi nggak ada, kita lebih ke menerjemahkan, cuma ada bentuknya aja. Yang paling sulit adalah ketika kamu mencari soundtrack untuk itu, biar gak kena copyright dan biar dapat di sini, ya kan? Itu nggak mudah loh. Ada tepat dar, ngerti kan? Terus ketika ada yang beberapa sudut meja isi pas foto, terus kamu percepat lambat kayak gitu. Itu smart banget. Itu smart banget loh. Dan itu kayak ada di film apa itu kayak. Ngerti gak? Referensimu kelihatan kok dari penggarapan film itu. Ya kan? Aduh, itu biasa. itu sebenarnya cuman niru. Iya, niru dari mana? Aku dapat ide itu waktu aku belajar tentang editing. Editing tuh ada beberapa cara untuk menuturkan cerita. Ada misalnya ini dua timeline yang berbeda tapi dikasih satu namanya apa? Ya, itu kayak flashback mengingat ya. Iya, tapi ditempatnya kayak masa depan, masa lalu. Ada hubungannya tuh. Iya. Asubu Karmo tuh kayak gitu, ada hubungannya. Oh, ada teknik namanya ini tuh. Oke. Terus aku
aku nonton film-film pendek luar, terus ada yang menggunakan teknik itu dengan aku rasanya kayak, oh ini caranya bersih banget untuk dia menggunakan teknik ini, dan ceritanya pun jadi mempertebal apa yang terjadi di masa sekarang dengan apa yang di masa lalu kayak aku ngeliat. Jadi aku terinspirasi dari film pendek dari UK tahun 2000 berapa itu aku lupa, pokoknya itu ada dari film pendek dari London itu, aku dari sana aku tiru aja langsung coba, aku nggak pernah mikir buat yang baru kan. Terus lightingnya gimana tuh? Itu kan lumayan gini tuh kalau waktu itu lumayan juga kan tuh pemilihan lightingnya. Iya. Pakai apa sensor? Enggak. Pakai waktu. Karena apa? Oke, aku cuma punya lighting satu aja LED. Ya bentukannya mungkin benar-benar kayak gitu, cuma kotak gitu. Oke, kalau kita pakai lighting yang seperti ini, pakai dengan alat, itu bakal kesulitan banget. Tapi kita punya satu senjata besar, itu matahari. Tapi yang jadi tantangannya adalah kita mau pakai matahari di jam berapa nih? Soalnya kan cahayanya beda-beda di setiap jam. Tapi mereka mau nggak kumpul di jam, kalau lihat jam ini? Syukurnya mau. Saya pun kayak terima kasih buat kalian. Terima kasih teman-teman yang mau saya suruh-suruh. itu lumayan cerdas banget ya. Kayak misalnya di scene awal, di shoot awal, yang para premonnya si Ojun berdiri gitu. Itu aku gini, itu kejutan banget. Itu kayak, oh shit, aku juga kan lightingnya bagus banget ya. Kayak cahaya di luar tuh, terus kayak tembus tuh kan. Terus lightingnya Ojun lagi itu pakai make up juga, pakai mata hitam tuh kan. Itu keren banget tuh. Oh iya kayaknya. Karakternya dia dapat. Sekarang pakai para Ojun ya? Apa dia ada di polisi ya? Atau belum? Aku nggak tahu. Leonardo. Oke, jadi itu banyak inspirasi loh untuk kalian. Pernah nggak kamu gini nonton lagi film itu? Beberapa kali pernah. Apa yang kamu rasain dari nonton itu? Ada rasa bangga juga, tapi ada rasa geli juga. Geli kenapa? Geli karena kenapa kok kayak gini sih? dengan pemikiranku sekarang, aku nonton itu, ini bisa lebih bagus lagi dengan cara kayak gini. Aku kayak gini banget, kayak gini banget. Tapi itu juga intinya kan belum berakhir, kan ada Sebuah Karma 2 jadi. Gak ada. Kumpul itu teman-teman tuh buat Sebuah Karma 2. Ada guru bahasa balik katanya. Guru bahasa baliknya malah ditembak. Oke, terus habis itu banyak sih sebenarnya, banyak. Nah, teman-teman tahu nggak hasil karyamu itu? Tahu. Teman-teman kuliah? Aku tunjukin ke teman-teman kontrakan. Aku di Jogja kontrak. Aku ngontrak, jadi nggak ngekos. Jadi aku tunjukin aja karya-karya pas SMA buat apa sih film-filmnya. Pernah ada apa ya, kayak sesi ya suatu malam kita ngobrol lah, ke kontrakan, ngumpul, saling tahu, saling nanya-nanya latar belakang masing-masing, terus sering nunjukin karya yang udah dibuat masing-masing. Terus gimana kata teman-teman hasil karya lo? Sebuah Karma itu? Aku apa ya, mereka suka sama karya itu. Dalam arti kayak, kok kepikiran ya di SMA buat begituan. Ya aku ingat kata-kata dari temanku itu aja sih. Nggak banyak buat. Yang penting aku bangga kalau mereka senang dengan karya. 2 tahun lalu, 3 tahun lalu itu kayak lumayan banget. Dan itu kamu masih bocil dengan menggarap sebuah karya itu, ya kan? Nah, terus tanggapanmu untuk generasimu yang kekinian udah pernah lihat belum? Beberapa. Itu gimana, apa tanggapanmu? Bagaimana sih komentarmu terhadap mereka yang menggarap seperti itu? Aku apresiasi usahanya. Iya. Usahanya untuk menyentuh ranah yang tidak pernah mereka kenali mata pelajaran. Maksudnya untuk ranah itu kan kayaknya butuh eksplor diri sendiri yang lebih ya. Misalnya mungkin ada beberapa siswa berani yang banyak ketertarikan kayak saya, mungkin kayak aku. Kayak ada spasi gimana? Kok jauh banget itu perasaan enggak deh. Tapi ketika kamu mengapresiasi mereka dengan komen itu, aku udah mulai merasa bahwa kamu udah masuk ke sini. Artinya udah pemerhati mereka juga. Itu apresiasi sih bagi aku, karena mungkin mewakili mereka juga, karena
Oke, buat teman-teman buat yang ada di kelas 11 MIPA 1 sampai 5. Jadi inilah dari sutradara otak di belakang layar dari film Mas Subokarno yang mereka lihat juga. Iya, karena ketika aku kasih materi ada Oh, contoh terus filmnya. dalam pemateri Bapak? Iya, ketika ada contoh filmnya itu aku kasih linknya di Subokarno itu. Jadi setiap ada generasi akan nonton film itu. Wow. Ya, karena tiga besar itu dah aku kasih. Ya, utama Subokarno, Angkarasa, Kelangan. Dan itu kenapa sekarang filmnya horor semua? Iya. Tapi karena itu kayak apa lagi? Ini film horor semua ya, ada apa ya? Apa udah ngajarin film horor kan? Enggak, aku punya kasih clue kayak gitu, kasih sinyal belum, karena dari kemarin tuh artinya belum ada yang megang horor. Jadi aku pengen gini rangsang dikit lah ya. Kebetulan juga mereka angkat yang itu. Mungkin gimmicknya lebih dia nge-feel yang itu ya. Karena di Bali itu kan harus hidupnya kayak gitu kan, dua sisi ya kan, jadi ya itu diangkat. Oke, terus sekarang udah kuliah selama beberapa tahun ya. Sekarang udah semester berapa ya? 6. Semester 6 tuh 6 udah 3 tahunan tuh. Ya, mulai beban pikiran. Banyak. Beban pikiran, beban mental. Nanti kamu bisa kerja di Net TV ya. Kalau Pak ini adopsi. Gak tahu. Jadi gimana nih? Apa sih yang membedakan posisimu sekarang di bangku kuliah dengan dulu yang masih di bangku putih abu-abu? Gimana pandanganmu tentang sebuah karya ini? Udah ada otomatis ilmunya sekarang udah lebih banyak loh. Ya kan mungkin iya. Yang perbedaan yang paling aku rasa itu sekarang adalah aku lebih bisa menghargai karya dari karya itu aja. Maksudnya nggak melihat dia buatnya budgetnya berapa, dia buatnya dengan teknik apa, tapi lebih luas lah aku bisa menghargai karya mulai dari yang bisa dibilang murah sampai yang mahal. Maksudnya buat karya tuh nggak harus muluk-muluk ternyata. Dan ada loh contoh yang bagus tapi mahal, tapi murah. Ada yang mahal tapi jelek banget. Jadi sebenarnya cara aku menilai karya itu lebih luas, lebih fleksibel, karena banyak referensi yang masuk juga. Dan apa ya, itu yang membuat aku sekarang bisa lebih menghargai karya orang, walaupun mungkin kalau dilihat dari umum tuh sekarang jelek banget. Tapi karena aku pernah ngerasain di sana, aku tahu ini kayaknya si pembuat ini mau ngomongin ini deh. Dan usahanya seperti ini, oke usahanya apa saja, dan itu nggak gampang untuk ngelakuin itu. Jadi lebih gampang mengapresiasi dan tidak gampang apa ya, menjelek-jelekan karya sih maksudnya. Jadi selama 6 semester ini kamu ada karya di kampus? Beberapa ada. Berapa karya? Mulai dari tugas, mulai dari karya inisiatif di kota sama teman kontrakan aja. Itu keren tuh. Ya begitu. Terus nanti tugas akhirnya itu dalam bentuk skripsi apa gimana sih? Ya, tugas saya dalam bentuk film pendek. Itu keren. Film pendek dan sebuah laporan. Ya, laporannya masih kayak laporan tentang skripsi gitu sih. Jadi kamu menggarap sebuah movie pendek. Itu ada durasinya kan? Kalau durasi kita nggak ditentukan, tapi bukan nggak ditentukan sama kampus, tapi kita sendiri menentukan. Dalam arti kita mau distribusi kemana? Iya, jadi kamu yang belakang layar itu sama teman-temannya. Iya. Buat kalian yang suka acting hubungin. Siapa tahu jadi artisnya ya kan? Mungkin. Soalnya mereka banyak yang jago acting loh, karena passion mereka tuh lebih kayak pendekatan entertain. Makanya aku suka ngajarnya kayak gitu ya. Makanya untuk membalut kemasan materi, tapi tanpa meninggalkan adaptasi perkembangan zaman kayak gitu. Jadi buat kalian yang suka dengan dunia seni peran, ntar kontaknya ada di Instagram ini ya. Oke, itu jadi buat film itu nggak mudah. Nggak mudah itu. Kamu harus punya properti, punya kreativitas, produktivitas, link, jaringan apa banyak itu ya kan? Itu nggak mudah. Ya sayangnya seperti itu. Semakin lama belajar film ngeliat kayak film itu seni yang kurang beruntung ternyata. Kenapa? Karena butuh duit. Iya betul banget. Maksudnya kalau kita ngeliat seni yang lain kayak lukisan, kita
kita lihat seni acting, Iya. kita lihat seni tari, Iya. nggak terlalu butuh duit banget untuk Iya, menciptakan nggak suatu terlalu butuh tarian. duit banget ya. Iya. Karena ketika kita berorientasi kepada dunia entertain, anggaplah sebuah film itu ada artis di dalam. Ini yang paling mahal sebenarnya, ya kan? Mungkin iya kalau udah di atas. Iya, itu udah kalau naik daun kita Nah. kan artis tuh lumayan bayarnya, ada yang 50 juta per episode, ada yang 100 juta per film 100 juta. Kalau 5 Dan itu udah orang, standar. berarti 500 juta. Apakah barengan guru ya? Yang setahun belum tentu dapat duit segitu. Padahal tugasnya sudah segitu kan bangsa. Tugasnya untuk menciptakan juga entertain baru. Tapi ketika dia udah di entertain, terus cerita pada dimakarin. Terus dengerin ini. Oke. Gajinya apa? Enggak ada lagi. Oke. Nggak ada Pak Brandon, nggak ada saya. Waduh. Waduh, itu ilmu itu. Jadi kualitasmu bagus sekali. Jadi apresiasi yang baik sih. Jadi semoga teman-teman juga terinspirasi dari bahwa kalau punya hobi, ini kan hobimu, Ya. passionmu. Jadi kalau kamu kejar, kayak bakal lebih mudah deh. Ya, lebih mudah untuk kamu menyelami perkuliahanmu. Kan ada tuh yang Nggak pasti sih Pak. buktinya masih sekarang masih baik-baik aja, ya kan, masih enjoy nggak? Enjoy nggak? Mulai rasa tidak ini. Kenapa? Ya, maksudnya ya aku jujur sekarang lagi ada di tahap dimana Jenuh, bukan jenuh, capek. merasa oh dunia aku jalani ternyata tantangannya banyak ya. Oke. Makanya semakin mengenal satu, maksudnya mau itu apapun, misalnya mau jadi dokter, mungkin di awal kayak jadi dokter asik ya, untuk Iya. bisa nyelamatin orang, misalnya, tapi pas sudah menyelami pengen jadi dokter, mulai belajar banyak pelajari. Iya, mulai ketakutan. Mulai Karena kalau mulai mau banyak obati, ketakutan. tapi jadinya Iya, dong. maksudnya lagi ada di titik itu. Jadi kalau maksudnya untuk mengejar passion pun aku tidak bilang 100% itu benar. Oke. Tergantung kebutuhan masing-masing. Nah, kebetulan kebetulan aku waktu semenjak SMA sampai sekarang masih alhamdulillah nih dikasih kesempatan banget untuk nggak mikirin yang namanya duit dulu. Oke. Maksudnya kalau misalnya ada orang yang punya passion untuk jadi fotografer tapi di satu sisi perlu menghidupi keluarganya, perlu cari duit dulu. Betul. Nggak apa-apa passionnya disampingkan dulu. Maksudnya mengejar passion pun tidak menjamin akan sukses. Maksudnya itu kebutuhan orang kan beda-beda. Mungkin kalau aku pribadi dari dulu, dari aku SMA SMP masih bisa nih ngejar passionku, sampai sekarang aku bisa menikmati apa yang kuliah aku bisa menikmati. Iya. Mungkin nggak semua orang bisa ngelakuin itu, dan itu nggak masalah. Iya. Itu kebutuhan orang beda-beda. Aku nggak harus passion 100% ke passion muntah di sana gitu. Iya. Jadi aku mau takut loh kalau ngajar, ntar aku pengen mencerdaskan jadinya ngebegoin. Ya kan semua pekerjaan ada konsekuensinya. Iya. Jadi aku lebih takut ke sana. Oke. Terus apa sih yang keluarga mendukung banget ya untuk kamu ada di? Sebenarnya ada gambling kayak selama sejarah keluarga aku nggak pernah ada yang megang seni. Oke. Adik-adik dari ibu aku, saudara-saudara, om aku, tante aku, bahkan kakak aku sendiri nggak ada yang berani ke kuliah seni. Oke, kakak sekarang di mana? Di Semarang. Ngapain ya? Kerja dia. Kerja apa? Kerja di TikTok. Asik. Jadi, tapi bukan dia kerja ini ngefilter konten-konten yang gak bagus. Jadi dia masih di ramai, masih di IT juga, tapi di Semarang sekarang. Keren. Sama dulu. Jadi kalau orang kerja di TikTok, kayak orang-orang yang penuh kreativitas yang tinggi loh. Iya. Bagi dong gimana caranya keluar naik. Kayaknya itu beda-beda. Beda lagi deh. Oke, kamu nggak ada untuk melirik passion di dunia kayak gitu? Sinematografi apa tuh di broadcasting atau gimana? Belum. Mungkin, tapi aku tidak menutup kemungkinan akan kesana ya. Selama masih bisa tujuanku untuk menyampaikan sebuah narasi, masih bisa menyampaikan sebuah cerita dalam bentuk audio visual, ya kenapa tidak? Aku tidak walaupun yang sekarang kejar bentuk film yang seperti di bioskop, bentuk film pendek yang bernarasi yang kayak Asuka Karma, aku tidak menutup kemungkinan kalau misalnya ada jalan ke arah lain sih nggak apa-apa.
tetap masih buka-buka hal lain. Ini kayak kita tuh kayak jumpa pers sebuah lu. Jumpa pers. Sebuah lu bajunya. Seharusnya nih interview sebelum masuk kamar dirilis harusnya kayak promosi gitu. Kayak Iya, film padahal film ini notabene-nya udah tayang di YouTube tahun 4 tahun lalu. 4 tahun lalu. 4 tahun lalu kira-kira. Ya. Dan itu lumayan banget. Oke, jadi udah banyak banget yang udah didapat. Jadi kamu nikmati kuliahmu sampai detik ini. Alhamdulillah ya masih menikmati dan semoga akan terus menikmati. Oke, jadi harapan aku adalah nanti kamu keluar dari wisuda dari itu akan melanjutkan sebelum kamu yang kedua. Berat banget, tapi nggak apa-apa. Kami. Iya, kan perjalanannya mereka udah sukses gitu segala macam kayak ya referensi dia. Oke, jadi apa yang bisa kamu sampaikan kepada mereka? Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang generasi Z Oh, yang hebat, yang kreativitas tinggi, tapi dia malu-malu untuk eksplor dirinya. Apa yang bisa kamu sampaikan? Sebagai orang yang pernah malu-malu juga dan mungkin masih berusaha menghilangkan rasa malu-malu itu. Betul. Sekarang masih berusaha juga tuh. Intinya mah buat aja intinya. Terus gali referensi dari manapun. Jangan jadikan bahasa asing sebagai pembatas, karena sekalinya kamu melewati tembok yang namanya bahasa, Iya. itu kamu bakal terbuka sama banyak hal sekali. Oke, Jadi intinya belajar, mau bergerak, belajar, terima banyak hal, masukan, belajar dari siapapun, itu penting banget tuh. dan juga menghargai setiap usaha. Iya. Yang paling dapat tuh belajar dari siapapun. Iya. Karena ketika kamu belajar dari siapapun, itu akan menampung banyak untuk buat kamu semakin besar. Dari siapapun, dari apapun. Oke, terima kasih banget untuk beberapa menitnya ini. Terima kasih banget untuk berbagi inspirasinya. Semoga besok-besok kalau balik lagi ke Bali kita mampir lagi di sini. Sampai di sini berjumpa kita di Inbox hari ini. Kita akan jumpa lagi di Inbox yang akan datang.